能叫外卖吗？ Di awal film, diperlihatkan seorang pelajar SMA yang sedang diperiksa oleh aparat kepolisian. Pelajar itu ditahan karena dia terkenal sering membuat masalah. Dia bernama Lin. Saat polisi mencoba merendahkan orang tua Lin, justru ini malah memicu kemarahannya dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Kemarahan Lin seolah menyalakan petasan di kantor polisi, membuat tempat itu menjadi kacau, bahkan tahanan lain pun dibuat ketakutan. Seluruh polisi bergegas untuk menangkap Lin. Bukannya menyerah, Lin justru berusaha untuk kabur dan menunjukkan kekuatan super yang selama ini dia sembunyikan. Bahkan dia mampu menahan tembakan polisi dengan kekuatannya itu. Adegan menjadi semakin menegangkan saat Lin kabur dengan cara di luar nurul manusia. Dia melompat dari atap gedung dan berhasil kabur dari kejaran polisi. Adegan pun mundur menceritakan kejadian sebelum Lin ditangkap. Pagi itu, Lin terbangun dari tidurnya dan bersiap-siap pergi ke sekolah. Lin ini tinggal bersama pamannya, sang pemilik warung makan mie ayam akrobat. Saat Lin dan pamannya hendak berangkat sekolah, mereka melihat Liu, seorang petinju yang sering memamerkan prestasi olimpiadenya. Liu menantang siapa saja dengan imbalan 50 yuan apabila bisa mengalahkannya. Namun, bukannya menang, dia malah dikalahkan oleh seorang bocah laki-laki. Setelah itu, Lin terlihat berusaha menghubungi pacarnya yang bernama Samantha. Ini dia Samantha, cewek yang cukup populer di sekolah mereka. Namun Samantha justru terlihat sedang bersama dengan pria lain. Yang tidak lain adalah bos gangster sekolah. Ketika panggilan teleponnya diabaikan oleh Samantha, Lin kemudian memutuskan untuk pergi ke sekolah dengan naik bus bersama dengan sahabatnya yang bernama Giant. Giant ini adalah sahabat dekat Lin. Saking dekatnya, dia pun selalu bersama Lin kemanapun dia berada. Saat di dalam bis, Lin melihat seorang perempuan yang sedang diganggu oleh anak sekolah lain. Dia pun berusaha membantu dengan cara menegur mereka, namun hal itu malah membuat mereka marah dan langsung mengejar Lin dan Giant. Saat tiba di sekolah, Lin bertemu dengan pacarnya. Namun Samantha tertuju pada penampilan Lin yang amburadul dan kurang menarik dibanding pria lain. Ibaratnya kurang keren lah kalau diajak untuk kemana-mana. Karena sudah tidak tertarik kepada Lin, dia pun memilih untuk pergi dan meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba Lin teringat pada kenangan masa lalu saat kehilangan ibunya ketika dia masih kecil. Dan beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggalkannya juga saat dia masih SD. Karena hal itu, Lin tinggal bersama pamannya. Suatu ketika, dia pernah merasakan demam yang tinggi hingga mencapai 40 derajat Celcius. Ternyata ini membuat kehidupannya berubah dramatis. Dari seorang anak yang cerdas dan penuh kegirangan, Lin berubah menjadi sosok yang bodoh dan pendiam. Sebelum kelas dimulai, guru memperkenalkan seorang siswa baru. Lin terkejut melihat siswa baru itu ternyata adalah gadis cantik yang dia temui di bus sebelumnya. Gadis itu bernama Charlene. Kemudian, guru menyuruh Charlene untuk duduk di sebelah Lin. Reaksi teman-teman sekelasnya pun langsung berubah. Mereka mulai mengejek dan membuli Lin dan Charlene sebagai pasangan yang serasi. Setelah itu, Charlene mengutarakan rasa terima kasihnya pada Lin atas pertolongannya kemarin di bus. Selama pelajaran sedang berlangsung, Lin terus diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Hal ini tentu saja mengakibatkan keributan di kelas. Guru pun marah dan melemparkan kapur ke arah Lin. Akibatnya, Lin pun dihukum untuk meninggalkan ruangan kelas. Sewaktu istirahat, Giant dengan panik memberitahu bahwa Samantha tengah menjadi incaran ketua geng sekolah. Namun, Lin tampak tidak peduli lagi, seolah-olah dia telah muak dengan tingkah laku Samantha. Bahkan dia memilih untuk tidur di kelas. Melihat hal ini, teman-teman sekelasnya pun mulai mendekati dan membulinya. Samantha yang menyaksikan aksi itu, makin merasa malu melihat pacarnya yang dianggap pecundang oleh teman-teman sekelasnya. Dasar pacar tidak berguna.
Tak lama, bos gangster muncul dan menyuruh Lin untuk menjauh dari Samantha. Karena merasa takut, Lin hanya bisa menuruti perintah bos gangster itu. Setelah jam sekolah berakhir, Lin memulai pekerjaannya membagikan brosur. Dia juga mengenakan kostum panda yang mencolok. Tanpa sengaja, dia mendengar percakapan antara Samantha dan temannya yang mengatakan bahwa Lin dianggap sebagai pacar yang tidak bisa diandalkan karena penampilannya yang culun dan sering dibully oleh teman-temannya. Ketika Lin sedang beristirahat, Samantha tiba-tiba datang dan memilih untuk putus saja tanpa alasan yang jelas. Kejadian ini tentu saja makin membuat Lin menjadi sad boy. Saking sedihnya ini, sang paman bahkan tahu jika Lin sedang patah hati. Di warung milik pamannya, Lin mencoba menghilangkan stres dengan menghabiskan mangkuk mie instan satu demi satu. Tanpa diduga, saat dia tengah asik menyantap mie di taman, dia menyaksikan Samantha yang sedang bertengkar dengan pacar barunya. Melihat Samantha yang tampak sedih, Lin pun mendekat dan menantang bos gangster itu untuk gelut saja. Namun semuanya ternyata hanyalah imajinasi Lin. Kenyataannya, Lin masih berada di warung pamannya dan tanpa disadari, dia justru malah menumpahkan mie yang sedang dimakannya tepat di kepala pamannya. Loh, piye to pucah iki? Setelah kejadian itu, Lin mengayuh sepedanya. Dia mengantar pesanan makanan ke warung si paman. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus-menerus dipenuhi dengan kenangan pahit saat dia dibully oleh teman-temannya. Bahkan, mengingat momen yang dia dicampakkan oleh pacarnya sendiri membuatnya makin merana. Suatu hari setelah pulang sekolah, Lin kembali dijadikan sasaran bully oleh sekelompok anak sekolah lainnya. Untungnya, bos gangster datang dan menyelamatkan Lin. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi kesedihan saat bos gangster itu mengungkapkan bahwa dia akan berkencan dengan Samantha. Hati Lin semakin hancur berkeping-keping saat mendengar Samantha mengatakan bahwa dia dan Lin hanyalah teman masa kecil semata. Kejadian itu ternyata tak sengaja dilihat oleh Charlene. Tentu saja ini membuatnya merasa kasihan kepada Lin. Pada hari berikutnya, saat Lin tengah sibuk membantu pamannya di warung, tiba-tiba sekelompok preman datang meminta uang keamanan. Melihat mereka, pamannya terlihat ketakutan dan segera mempersilahkan mereka duduk sambil menyiapkan indomie kuah soto pakai telur. Lin dengan penuh keberanian mendekati mereka dan meminta agar mereka berhenti rokok di dalam ruangan. Sayangnya, Lin ini malah memancing amarah mereka dan akan mengejar Lin. Namun beruntungnya, Liu datang secara tiba-tiba dan menyelamatkannya. Malamnya, si paman dan Liu tengah berdiskusi serius tentang masa depan Lin. Dia tidak ingin Lin mengikuti jejak tragis ayahnya. Akan tetapi, Liu berpendapat bahwa Lin harus diberi kebebasan untuk menentukan arah pilihannya, seperti yang dia inginkan. Siapa ya sebenarnya Lin ini? Pada malam itu, Lin sedang mengantarkan pesanan mie ayam. Sesampainya di gang sepi, secara tidak sengaja, dia melihat seorang kakek yang sedang berbicara dengan wanita berjubah hitam. Wanita ini berdandan ala-ala Maleficent. Lin merasa ada yang tidak beres. Dia pun segera bergegas menyelamatkan kakek itu dari niat jahat wanita. Mbak Maleficent itu kembali menyerangnya, namun tidak disangka Lin dapat menghalaunya membalikan keadaan. Setelah berhasil mengalahkan wanita berjubah hitam, pamannya pun berbisik bahwa dia ditakdirkan menjadi superhero penggantinya. Bahkan sebelum nafasnya berhenti, pamannya mentransfer kekuatannya kepada Lin. Melihat semua ini, Lin merasa ketakutan dan kebingungan dengan kejadian yang baru saja dia alami. Keesokan harinya di sekolah, Lin tanpa sengaja malah mengaktifkan kekuatannya lagi. Dia menahan bola bisbol yang akan mengenai wajahnya. Beruntung, tak ada seorang pun yang melihat kejadian itu. Saat di luar kelas, Lin mencoba memanggil Samantha. Namun tiba-tiba, bos gengnya mendatangi dan berniat menghajarnya. Beruntungnya, Charlene datang menolongnya sehingga pertengkaran pun terhindarkan. Saat berada di toilet, Charlene langsung melabrak Samantha. Karena merasa sikapnya kepada Lin terlalu keterlaluan, namun Samantha justru mengabaikannya dan meninggalkan si Charlene yang masih berbicara. Cerita beralih kepada Lin yang sedang tertidur di kelas.
Dalam mimpinya, dia menyadari bahwa dia telah ditakdirkan sejak kecil untuk menjadi superhero yang memerangi kejahatan, korupsi, bandar slot, dan emak-emak yang sen kiri tapi belok kanan. Malam harinya, Lin menceritakan rahasianya pada sahabatnya tentang kekuatan super yang tidak terkendali. Giant awalnya skeptis dan mentertawakannya. Namun setelah melihat secara langsung kekuatan Lin, dia pun akhirnya percaya. Esoknya, Giant bahkan mulai menemani Lin berlatih mengendalikan kekuatan super itu. Namun dalam proses itu, Lin hampir menyebabkan celaka kepada Samantha. Saat itu juga, bos gangster sekolah muncul dan menghujani Lin dengan caci maki. Dalam malam yang indah, tiba-tiba Pak Liu datang ke kamarnya lewat jendela. Dia berkata, kekuatan itu berasal turun-temurun dari nenek moyangnya. Dia juga diperlihatkan dokumentasi selama orang tuanya menjadi superhero. Dan sekarang, dia memiliki misi, yaitu menyelamatkan dunia dari kekacauan. Keren banget, Bung! Dalam video dokumentasi itu, Lin mendapatkan tugas dari mendiang ayahnya. Sejak saat itu, dia pun mulai melatih kemampuannya. Dia berlatih setiap hari hingga berubah menjadi layaknya Limbat. Suatu hari, di tempat biliar, terlihat Samantha dan pacarnya sedang bermesraan. Namun tiba-tiba datanglah segerombolan gangster yang mengganggunya. Lin yang melihat itu tak tega dan berniat akan menolongnya. Ditambah, pacar Samantha ini telah dipukuli hingga babak belur. Sedangkan para gangster yang melihat kecantikan dan keseksian Samantha mulai menggodanya untuk melepaskan bajunya. Lin yang melihat itu makin tidak terima dan segera beraksi. Awalnya, dia mampu mengalahkan semua preman dengan sekali pukulan. Lalu tibalah Pak Bos gangster yang akan dia hadapi. Dia memasukkan sebuah cairan dalam tubuhnya sehingga kekuatannya bertambah semakin kuat. Untungnya, datanglah seorang wanita berjubah yang segera menolongnya. Entahlah siapa wanita ini, namun polisi malah datang dan menangkap Lin. Tapi dengan kekuatan ajaibnya, dia berhasil lolos dan paginya dia berangkat sekolah seperti biasanya. Saat di sekolah, Pak Kepala Sekolah terus memandanginya. Hal ini tentu saja membuatnya gelisah dan menjadi curiga. Sepulang sekolah, dia pun berlatih kemampuannya bersama dengan Pak Liu. Setelah itu Pak Liu memberikan kostum yang dulu dipakai oleh ayahnya untuk menyelamatkan dunia. Di tempat yang berbeda, kepala sekolah Lin tampak berada di lokasi yang tersembunyi. Dia tengah sibuk menginjeksi cairan tertentu ke dalam tubuhnya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Adegan ini mirip banget sama film-film Spider-Man gitu deh. Dimana cairan itu tentu saja memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan dari sinilah terungkap bahwa kepala sekolah memiliki rencana yang sangat jahat. Keesokan harinya, Lin tergesa-gesa menuju ke rumah sakit setelah menerima berita bahwa sahabat dan pamannya telah diserang oleh sekelompok preman. Di sana paman Lin memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia dengan sengaja menyembunyikan identitas asli ayah Lin untuk melindungi Lin dari segala ancaman. Namun, usahanya kini sia-sia karena segala rencananya telah diketahui oleh orang jahat dan kini nyawa Lin dalam bahaya. Charlene, si cewek culun, tiba-tiba muncul di rumah sakit. Di sana dia menawarkan bantuannya untuk membantu Lin menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Lin kemudian menyadari bahwa Charlene ini adalah wanita bertopeng yang sebelumnya telah membantunya di tempat biliar. Tidak berapa lama, Lin menerima telepon dari Samantha. Ia meminta pertolongan karena telah disandra oleh segerombolan gangster. Di sini Paman Lin menyarankan agar Lin tetap diam untuk menghindari masalah lebih lanjut. Namun Pak Liu berpendapat sebaliknya. Dia menyarankan Lin untuk bergegas dan menyelamatkan mantan kekasihnya, yaitu si Samantha. Sebelum berangkat, Charlene berjanji untuk selalu di samping Lin dan melindunginya. Mendengar itu, Lin pun menjadi GR. Kok perhatian amat nih cewek? Dia pun dengan pedenya bertanya, jangan-jangan kamu naksir aku ya? Mendengar itu, membuat Charlene menjadi salah tingkah dan segera pergi bersama Lin. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan bos gangster sekolah.
Bos gangster yang dulu pernah dibantu saat dipukuli di tempat biliar pun merasa berhutang budi kepada Lin. Dia pun kini berdamai dan siap bergabung dengan Lin demi menyelamatkan Samantha. Setibanya di tempat kejadian, mereka berhadapan dengan ketua preman yang pernah mengalahkan Lin sebelumnya. Charlene mulai mengatur rencana untuk mengecohnya. Sementara Lin dan bos gangster bertugas mencari Samantha. Tak lama kemudian, Lin menemukan pamannya disandra oleh kepala sekolah yang telah berubah menjadi monster. Tanpa buang waktu, Lin langsung menghadapi kepala sekolah yang telah berubah menjadi monster itu. Saat kepala sekolah hendak mencelakai Lin, Charlene segera berusaha menyelamatkannya, namun akibatnya dia terkena pukulan keras di perutnya. Di situasi yang pelik, Charlene cerita bahwa ternyata dia ini adalah teman masa kecil Lin yang berjanji akan selalu bersamanya. Lin kemudian menyadari dan dengan seketika ia pun bangkit dan kembali melawan kepala sekolah yang telah berubah wujud itu. Namun, di tengah pertarungan yang sengit, Pak Liu tiba-tiba muncul dan mulai menghisap kekuatan kepala sekolah. Bentar, gimana ini? Jadi ternyata Pak Liu ini telah lama menahan rasa frustasinya setelah sering menjadi bahan bulian dan dianggap sebagai orang rendahan. Oleh karena itu, dia bertekad menjadi orang yang paling kuat di dunia dengan cara menyedot kekuatan para superhero, termasuk si Charlene yang saat itu sedang berada dalam kondisi kritis. Dalam keadaan lemah, Lin masih mencoba menjangkau pikiran Liu dengan berbicara dari hati ke hati. Dia mengajaknya untuk menjadi teman dan bersama-sama melawan kejahatan di dunia. Namun tiba-tiba, adegan berubah menunjukkan Lin yang terkapar usai jatuh dari lantai 5. Ternyata, semua yang terjadi hanyalah imajinasi Lin. Dia tengah mengalami depresi berat akibat rasa sakit yang dia alami setelah putus cinta. Setelah insiden di tempat biliar, Lin pun ditangkap dan saat mencoba melarikan diri, dia pun jatuh dari lantai 5 dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sejak saat itu, kondisi mental Lin mulai terganggu dan segala peristiwa tentang superhero tadi hanyalah berupa ilusi yang ada di pikirannya. Oh alah rek, bucin sampai sebegitunya ya guys. Bener kata orang, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, cilah. Dan film pun tamat.